Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi, beliau wafat tahun 1332 Hijriah atau kurang lebih 1 abad yang lalu. Dalam kitab tersebut kami kutip bab al-udhiyah atau tentang kurban. Dalam kaitannya kurban, terutama ibadah yang sebentar lagi akan kita laksanakan di bulan Dzulhijjah, tentu kita sebagai umat Islam perlu mengetahui tentang syarat dan rukunnya. Secara bahasa, kurban itu diambil dari bahasa Arab qaruba, yang artinya dekat. Namun dalam bahasa Arab sendiri tidak dikenal kata kurban, karena kurban itu adalah bahasa Indonesia yang kalau diarabkan itu artinya dekat. Ya, dalam pengertian bahwa orang yang kurban itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih lebih dikenal dengan istilah udhiyah, yang berarti kurban itu sendiri. Karena udhiyah diartikan adalah dilakukan di waktu duha, maka kurban tersebut menurut para ulama fikih waktunya mulai dari waktu duha, atau lebih tepatnya setelah usai sholat Idul Adha sampai 3 hari setelahnya, yaitu ayyamut tasyrik, terbenam matahari di tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Di situlah terakhir waktu berkurban. Bagaimana kalau kurban itu dilaksanakan sebelumnya, sebelum sholat Idul Adha misalnya, maka tidak sah kurbannya. Bagaimana kalau kurban itu dilaksanakan setelah hari tasyrik, tidak sah kurbannya. Sehingga orang yang berkurban, dia nazar akan berkurban dan itu menjadi wajib baginya, maka setelah lewat tanggal 13 Dzulhijjah itu orang tersebut bukan niat lagi kurban biasa, tapi niatnya adalah qadha kurban. Hadirin hadirat rahimakumullah, hukum kurban itu secara umum ulama Syafi'iyah mengategorikannya sunnah muakkadah, yang artinya adalah sunnah yang dikuatkan, sunnah yang senantiasa dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah absen dalam melaksanakan ibadah kurban ini setiap tahunnya, karena dalam hal ini terdapat hikmah yang sangat banyak. Orang yang berkurban terutama orang yang memiliki kecukupan harta,
kemudian dia tidak berkurban, maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqribanna musallana. Siapa yang memiliki kecukupan harta, keluasan, kelapangan dalam harta, kategorinya dia termasuk orang muzaki, hartanya cukup, namun dia tidak melaksanakan ibadah kurban, maka jangan dekat ke tempat sholat id kami, kata Nabi. Ini adalah sebuah ultimatum sekaligus peringatan keras bagi mereka yang memiliki harta cukup namun tidak berkurban. Kendati demikian, para ulama mengategorikannya sebagai sunnah, sehingga dengan sunnah ini apabila dilakukan itu mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilakukan itu tidak berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah kaitan dengan hewan apa saja yang dikurbankan. Nah, di sini disebut ada hewan kambing, ada domba, ada juga kerbau atau sapi dan unta. Kaitannya dengan domba misalnya, maka usianya itu minimal 1 tahun, masuk ke tahun yang kedua atau gigi serinya sudah copot bagian depannya. Kalau kambing Jawa misalnya itu usianya sudah 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Sedangkan sapi atau kerbau itu usianya adalah 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Dan terakhir kalau unta, maka usianya minimal 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Hal inilah yang menjadikan bahwa tidak semua hewan itu dapat dikurbankan. Ada kriteria khusus dalam hal kurban yang harus dipenuhi oleh siapapun yang mau berkurban. Yang akan dikurbankan harus hewan yang terbaik, yang benar-benar sehat, kualitasnya bagus. Menurut ulama fikih mengacu kepada hadis bahwa apabila ada binatang yang akan dikurbankan namun ternyata matanya itu picek atau matanya buta, maka tidak bisa dikurbankan. Begitu pula yang pincang, yang hewan itu pincang atau kurus kering sehingga sumsumnya tidak ada, termasuk kaitannya dengan tanduknya pecah, mengakibatkan dagingnya kurang enak dan sebagainya, maka itu pun termasuk yang tidak sah untuk dikurbankan. Bagaimana dengan hewan yang dikebiri misalnya? Bagaimana dengan hewan yang itu hewan tersebut kalau kita melihat di tempat-tempat penjualan ada tindik di telinganya, maka itu tidak apa-apa, ya. Sehingga yang menjadi bermasalahan di sini adalah ketika hewan-hewan yang cacat itu, termasuk yang hilang hidungnya dan sebagainya, itu mengurangi kualitas daging dan itu mengurangi kuantitasnya sekaligus. Hadirin yang berbahagia, berikutnya tentu kurban itu sebagai kepedulian sosial, maka disyaratkan kurban ini diberikan kepada fakir miskin. Itu lebih diutamakan. Jangan sampai kurban kita berikan kepada orang yang sudah biasa menyantap makanan enak, sementara di samping kanan kiri kita orang-orang miskin itu dilewati. Nah, jangan sampai
menjadi kurban perasaan. Nah, kalau itu sangat berbahaya. Yang harusnya dengan ibadah kurban kita mewujudkan kepedulian sosial, jangan sampai ketika kita berkurban malah banyak orang-orang yang korban perasaan. Lebih utamanya mana? Apakah dibagikan semua atau kita juga boleh menyantapnya? Para ulama berbeda pendapat. Untuk daging kurban, bagi yang kurban sendiri boleh menyantapnya ala kadarnya, meskipun sebagian besar itu untuk dibagikan. Tidak apa-apa, diambil untuk disantap. Ada yang menyarankan cukup sepertiga, dan itu pun sudah banyak. Tapi hati-hati, jangan sampai kita menjual kulitnya atau menjadikan kulit tersebut penjualannya untuk diberikan upah bagi si jagal. Wala yajuzu bai'u jildil adhiyah wala ja'luhu ujratan lil jazar. Artinya adalah dalam hal ini harus hati-hati. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan apapun atas hewan yang kita kurbankan. Namun untuk upah, tolong upah yang kerja, upah jagal itu jangan ngambil dari hasil penjualan hewan atau kulit kambing dan seterusnya. Inilah pentingnya, sehingga nanti sampai masuk ketika hari kiamat ternyata hewan yang kita korbankan tidak ada kulitnya. Oh, hilang kepalanya, hilang kakinya. Kenapa? Karena kepalanya dibuat upah, ternyata kulitnya dibuat upah, maka itu otomatis sudah menjadikan hilangnya keutamaan kurban. Nah, disinilah kita perlu berhati-hati, sehingga boleh dijual belikan, ya, tapi dari yang kurban sudah diserahkan kepada mustahiknya, kepada orang yang berhak menerimanya, fakir miskin. Nanti terserah fakir miskin itu mau dijual belikan, silahkan, mau dikonsumsi silahkan, ya, seperti itu. Berikutnya adalah apabila kita sudah saatnya ada hewan yang akan dikurbankan, apakah selanjutnya kita boleh untuk memotong rambut kita, memotong kuku kita misalnya? Sebab ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, idza dakhalal ashru min dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wala basharahu syai'an hatta yudhi. Ketika sudah datang 10 atau hari 10 Zulhijjah dan salah seorang kalian ingin berkurban, sudah ada hewan kurbannya dan akan dikurbankan hewan itu, maka jangan memotong rambutnya, jangan memotong kukunya dan seterusnya. Apa maksudnya? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama adalah orang yang berkurban, yang akan berkurban, saat hewannya sudah dia beli, sudah berencana akan dikurbankan, maka saat itulah dia menunggu selesai penyembelihan kurban, tidak memotong rambutnya, kukunya dan seterusnya. Pendapat yang kedua adalah boleh tidak apa-apa dipotong rambutnya dan kukunya. Yang tidak boleh adalah memotong bulu dan kuku dari hewan yang akan dikurbankan. Nah, sehingga kita bijak dalam menyikapi perbedaan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah orang-orang yang berkurban, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai kemuliaan sekaligus mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita nanti di akhirat
itu mendapatkan pahala kurban, yang mana hewan kurban itu akan datang secara utuh sekaligus menjadi kebaikan dalam setiap helai bulu yang ada di hewan tersebut untuk kita yang berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.